Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. De Ketelaere disorot menyusul performa buruknya bersama AC Milan. Belum menampilkan permainan yang apik membuat media Italia menyoroti kiprah Charles De Ketelaere bersama Milan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab sang pemain merupakan buruan utama manajemen Milan pada bursa transfer musim panas kemarin. Setelah melalui negosiasi yang cukup rumit dengan klub Brugge, Milan pun akhirnya sukses mendaratkan sang gelandang ke San Siro dengan banderol sebesar 32 juta euro. Gelandang asal Belgia itu kemudian langsung mendapat kepercayaan dari manajer Stefano Pioli untuk menghuni starting 11 Milan. Sayangnya kepercayaan dari Pioli itu belum bisa dibayar oleh Charles De Ketelaere dengan performa apiknya. De Ketelaere terhitung hanya bisa menyumbangkan 1 assist dari 11 kali penampilannya di semua ajang tanpa pernah mencetak gol satupun. Hal inilah yang kemudian membuat gelandang berusia 21 tahun itu menjadi bulan-bulanan sejumlah media Italia, seperti La Gazzetta dello Sport misalnya. Media kenamaan Italia tersebut menulis jika De Ketelaere baru saja menunjukkan performa terburuk di sepanjang musim ini saat AC Milan keok 0-3 dari Chelsea di ajang Liga Champions tengah pekan ini. Selain La Gazzetta dello Sport, ada juga Il Corriere dello Sport yang mengatakan kalau De Ketelaere harus segera bangkit dan sadar kalau dirinya saat ini merupakan pemain Milan. Terakhir, juara Piala Dunia 1982 yaitu Marco Tardelli pada kolomnya di La Stampa menulis kalau Milan kalah dari Chelsea kemarin karena faktor buruknya penampilan De Ketelaere. Dengan segala sorotan yang ditunjukkan kepadanya, De Ketelaere jelas harus segera memperbaiki performa jika ingin menyelamatkan karirnya di Milan. Untuk posisi gelandang kreatif, tempat De Ketelaere bisa saja direbut lagi oleh Brahim Diaz yang di 2 musim terakhir sebenarnya menjadi pilihan utama pelatih Stefano Pioli. Pemulihan Simon Kjær dan Junior Mesias memakan waktu lebih lama. La Gazzetta dello Sport melaporkan jika Simon Kjær dan Junior Mesias belum bisa tersedia kala Milan menghadapi Juventus akhir pekan ini. Keduanya mengalami kesulitan dengan masalah otot yang mereka alami. Untuk Junior Mesias masih memerlukan waktu selama beberapa hari ke depan untuk mengatasi masalah betisnya. Sementara Simon Kjær baru merasa lebih baik dan belum bisa kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya. Baik Kjær maupun Mesias dipastikan akan melewatkan 2 pertandingan ke depan. Namun keduanya diharapkan akan kembali tersedia kala Milan menghadapi Hellas Verona pada 16 Oktober mendatang. Situasi tersebut membuat sang manajer sekali lagi perlu memutar otak untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh absennya sejumlah pemain utamanya dalam 2 laga penting Il Diavolo ke depan. Beruntung, Theo Hernandez sudah kembali dan bersiap untuk menghadapi Juventus akhir pekan ini. Pulihnya Theo Hernandez berperan krusial bagi pertahanan dan serangan AC Milan. Cedera yang dialami Theo Hernandez membuat ia telah melewatkan 2 pertandingan terakhir I Rossoneri dan Stefano Pioli akhirnya bisa bernapas lega sebab bek andalannya bisa kembali merumput untuk big match Serie A kontra Juventus akhir pekan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Milan News, pemain internasional Prancis tersebut telah kembali berlatih ke skuad setelah cedera yang dia alami dan hampir dapat dipastikan jika sang pemain akan menjadi starter kala Milan menjamu Juventus di San Siro. Diwawancari oleh majalah Undici, Theo mengungkapkan jika dirinya kini sudah jauh berbeda dari awal kedatangannya ke San Siro. Sejak saya datang ke sini, saya telah banyak berkembang. Dari hari pertama baik dari sudut pandang teknis maupun sebagai pribadi. Saya ingin terus berkembang dan bekerja. Saat ini saya merasa seperti seorang laki-laki dewasa dan saya merasakan itu juga di lapangan. Theo Hernandez sendiri merupakan pemain andalan Milan di sektor kiri bersama Rafael Leao. Sebab Theo saat ini tidak hanya baik dalam hal ofensif,
ia juga sangat baik dalam hal defensif. Ketika saya datang ke Milan, saya tidak bertahan dengan baik, tapi sekarang saya telah berkembang dalam banyak hal berbeda, tegas Theo Hernandez. AC Milan masih tertarik pada Mohamed Simakan. Ketertarikan AC Milan kepada Mohamed Simakan nampaknya masih terus berlanjut, sebab dikabarkan jika direktur teknis Paolo Maldini masih mengamati kiprah sang pemain. Pada Januari 2021 lalu, Milan begitu intens dikaitkan dengan starlet Prancis tersebut. Namun pada akhirnya adalah Leipzig yang memenangkan perburuan untuk mengamankan servisnya. Mengingat kala itu Milan berbelok merekrut Fikayo Tomori dari Chelsea. Namun menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri belum berhenti memantau perkembangan sang pemain. Pada bursa transfer musim panas lalu, PSG juga berupaya merekrutnya, tetapi pihak klub Bundesliga enggan membuka peluang menjualnya. Bek tengah 22 tahun tersebut kuat secara fisik, akurat dalam melakukan tackle, ahli di udara, dan secara taktik juga fleksibel, sehingga bukan hal yang mengejutkan jika ia menarik banyak perhatian klub-klub elit Eropa.